Nega Podcast. Selamat datang Pak Ir di podcast kami. Terima kasih. Sampai lu tak tunggu-tunggu untuk datang ke sini. Kok baru bisa datang hari ini? Ya apa ya? Nah, kita kan lihatnya undangan. Iya Pak. Ini cerita sedikit nih Pak ya tentang masalah kelas industri ya. Kita Baik. kan ini sudah bekerja sama dengan PT Moka Multitalenta selama 2 tahun ya Pak. 2 tahun. 2 tahun ini kita bekerjasama dalam hal kelas industri. Boleh diceritakan sedikit bagi wali murid atau siswa-siswa yang belum mengetahui kelas industri itu seperti apa? Oke. Nah, mungkin ini program yang dibilang cukup lama aku gembor-gemborkan, tapi aku benar-benar sounding dulu bahwa SMK Negeri 1 Gedangan ini adalah sekolah yang luar biasa aku bilang. Yang pertama adalah saat kita menawari program itu nggak perlu babi-bu, dia kepala sekolah itu langsung oke, laksanakan. Kita coba beberapa program ini ke sekolah yang lain, ada beberapa sekolah di Jawa Timur, tetapi memang mental seperti itu programnya. Karena nggak tahu apakah beberapa sekolah berpikir hanya lulus, apakah hanya nggak perlu atau pengen santai-santai atau nggak pengen ribet. Tapi SMK Gedangan ini saya bilang ini luar biasa, mereka siap dan salah satunya jenengan yang sangat luar biasa. Yeay, terima kasih. Support kami Besar untuk program banget ini. jadi. Nah, kelas industri sendiri itu adalah program kami di mana sistem investasi kami dibilang investasi, yaitu kami mengajarkan adik-adik dari mulai kelas 1 sampai mereka magang di tempat kami hingga 2 tahun. Betul. Itu hal-hal yang memang sangat sulit untuk sekolah lain, karena apa 2 tahun itu bagaimana ngatur pelajaran matematikanya, biologinya, macam-macam lah. Bener-bener. Kita nggak tahu seperti itu. Tetapi di sini di program di SMK Gedangan ini benar-benar berjalan lurus, berjalan mulus seperti tol lah ya aku bilang. Nah, kita di SMK Gedangan ini bikin program itu dengan memberikan pelatihan langsung dengan tim-tim mentor kami dan dengan standar industri pembelajarannya yang jelas, dengan standar industri kami di mana adik-adik sudah disiapkan untuk siap kerja. Seperti itu sih kelas industri itu. Jadi membiasakan anak-anak berada di lingkungan industri. Benar. Seperti apa? Ya, selain kebiasaan untuk mereka mengerjakan, kita juga menyalurkan budaya. Betul. Bagaimana adik-adik atau adik-adik SMK yang jelas itu benar-benar bisa mengikuti alur pekerjaan kita. Seperti itu. Selama 2 tahun ini bagaimana Pak proses kelas industri itu di SMK Negeri 1 Gedangan? Mulai dari awalnya nih, dari anak-anak kan ini mulai dari kelas 1 semester 2 kan. Itu berceritakan nggak apa yang mereka kerjakan sampai nanti anak-anak di kelas 3. Prosesnya seperti apa? Kalau prosesnya kita benar-benar kita nyari formula tentang bagaimana mendidik anak animasi itu kita udah riset dari 5 tahun yang lalu. Nah, program kita sistemnya adalah filterisasi. Oke. Kita tahu bahwa filterisasi itu ya difilter, Disaring. disaring dan teman-teman akan disaring berdasarkan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing. Ada 2D, ada 3D animation, ada modeling. Di mana adik-adik ini akan dicoba semuanya, tetapi siapa yang terbaik di lini itu. Kalau ternyata terbaik di 2D, ya udah dia akan belajar 2D saja selama 1 tahun penuh saat kelas itu. Kalau dia ternyata nggak bisa 2D, kita arahkan ke 3D animation. Nah, programnya seperti itu. Jadi sistem ini benar-benar efektif mengetahui bahwa oh ini loh ternyata adik ini punya istilahnya keahliannya yang lebih di salah satu bidang itu. Jadi melalui tahap filterisasi itu. Benar. Jadi bisa jadi dalam satu kelas nanti mereka akan mengerjakan berbagai proyek yang berbeda. Proyek yang berbeda dan lini atau disiplin ilmu yang memang dibilang beda. Animate menggerakkan, modeling membuat, 2D menggambar seperti itu. Oke. Untuk SMK Negeri 1 Gedangan sendiri Pak, apakah ada kesulitan atau apa gitu dari pihak Moka dalam membimbing atau memonitoring siswa kami seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? Kerjasama kami dengan SMK Gedangan, kerjasama bentuk investasi kami itu benar-benar ada beberapa dukungan yang harus disepakati. Dukungan dari Moka sendiri, dari sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan adik-adik pasti. Nah,
selama ini di SMA Gedangan kita bilang ini sangat lancar, mulus. Karena apa? Dukungan penuh dari 5 lini ini benar-benar maksimal. Jadi ini nggak ada hambatan sama sekali. Mereka sudah kita kasih sistemnya seperti ini dan sudah jalan gitu aja. Tapi kalau seandainya nggak ada salah satu mungkin dari kepala sekolah ataupun guru ataupun siswa yang nggak semangat atau tidak sesuai dengan program kita, ya pasti nggak jalan. Tetapi di SMA Gedangan kita benar-benar sepakat untuk benar-benar menjalankan program ini. Oke, siap. Jadi ini kita berjalan dengan mulus ya Pak ya. Oke. Nah ini kan anak-anak ini kan sekarang yang pertama, yang paling awal nih yang ikut kelas industri ini kan sekarang sudah kelas 3. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit nih, waktu mereka di kelas 1 semester 2 kan mengikuti filterisasi. Kemudian sampai kelas 2 semester 1 masih filterisasi, kemudian kelas 2 semester 2 mereka kan magang di Moka. Kemudian saya juga dapat kabar katanya anak-anak ada yang magang eksklusif. Boleh diceritakan sedikit bagaimana magang eksklusif itu Pak? Oke, kita magang sebenarnya kita Moka, pertama Moka itu menerima magang, kita punya namanya Mochi, Moka Internship. Nah, Moka sendiri punya tingkatan magang. Ada magang biasa atau magang kita bayar magangnya nggak gratis. Ada magang bayar, ada magang gratis dan magang eksklusif. Nah, magang gratis, magang bayar dulu kita. Magang bayar itu adalah proses magang normal biasa dari teman-teman. Kita akan ngasihkan ilmu, kita akan didik secara penuh di situ karena memang dari jam 9 sampai jam 7 malam itu kita benar-benar fokus untuk mendidik adik-adik. Nah, itu akan ada tes setiap minggu, setiap bulan. Tes dari materi yang sudah diajarkan sebelumnya? Iya, tes yang dimana tes itu benar-benar mereview kembali pekerjaannya adik-adik atau pelatihan kami untuk dijadikan magang gratis. Magang gratis itu nanti akan diberikan semacam pelatihan yang berbeda dengan level yang berbeda. Nah, level yang berbeda ini sudah berada di Moka Pusat. Kita bilangnya Moka Pusat. Kita punya tempat pelatihan, kita punya tempat produksi. Nah, adik-adik ini akan magang gratis, di mana magang gratis itu dilatih untuk masuk project. Nah, masuk project ini teman-teman atau adik-adik itu akan dikasih tes yang ya levelnya pasti sudah level bekerja sebenarnya. Nah, akhirnya teman-teman yang masuk dari magang gratis ke magang eksklusif itu benar-benar mendapatkan semua fasilitas atau dibilang magang eksklusif itu sendiri. Nah, magang eksklusif akhirnya adik-adik sudah mendapatkan semacam fasilitas-fasilitas yang kita sediakan, mes, komputer PC, terus kegiatan-kegiatan seperti itu. Berarti yang sebelumnya mereka harus menggunakan laptop sendiri akan beralih mendapatkan PC. Untuk mereka mengerjakan project dari Moka itu sendiri. Oke, berarti menurut saya ya eksklusif sekali Pak. Tempat tinggal disediakan, alat disediakan, masih dapat uang saku. Dan uang saku. Uang saku kita bilang ya uang Pak. Saku kita karena kalau sekolah kan nggak boleh dapat gaji kan Pak, ya dapatnya uang saku gitu. Jadi untuk penyemangat anak-anak, ini loh, kamu itu kalau bekerja, lewat deadline kerja, yo oleh upah gitu kan. Upah yang kita bilang dia adalah uang saku tersebut. Untuk anak-anak sendiri Pak yang sudah magang eksklusif ini kan dengar kabar saya ada sekitar 6 orang nih. Bisa ceritakan sedikit nggak Pak anak-anak itu bagaimana di Moka sana? Kita ada anak magang dari beberapa daerah ya. Kita bilangnya nasional karena ada beberapa anak magang yang dari Palu, dari Kalimantan, dari Jakarta, Surabaya macam-macam. Nah, adik-adik ini kita bilang dari daerah. Iya. Tapi benar-benar secara kemampuan mereka, secara attitude, secara semangat kerja itu memang luar biasa. Saya bilangnya, mereka kita lihat dari adik-adik 6 ini dengan sukacita lah. Saya bilang lihat dengan kita kan benar-benar nge-review pekerjaan atau nge-review tim kita itu setiap hari. Dengan mereka deadline, dengan mereka mengerjakan, dengan banyak hal yang dinilai di tempat kami di Moka itu mereka benar ya. Sampai lolos akhirnya magang eksklusif ya kita bilang sudah sesuai dengan standar pekerjaan kami dan kemungkinan dengan eksklusif ini kan 1 tahun ya. Dengan bertambahnya waktu pastinya mereka sudah siap untuk ke level yang lebih tinggi.
seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Ir bilang itu 1 tahun, berarti mereka nggak kembali ke sekolah selama 12 bulan. Benar. Berarti kelas 3-nya dihabiskan di Moka sana. Iya. Wah, luar biasa, keren. Itu. Ya itu lagi kembali lagi, kalau nggak dukungan dari kepala sekolah, ibu-ibu, dari teman-teman pengajar itu nggak akan terjadi. Makanya saya benar-benar aplaus yang luar biasa untuk teman-teman SMA Benar. Terima kasih Pak Ir. Jadi gini Pak, harapan kita nih sebagai pembimbing di sekolah ya Pak. Kita tuh harapannya adalah ini anak-anak ambil jurusan animasi dan mereka belajar ilmu animasi dan semoga bisa bekerja di bidang animasi juga. Nah ini menurut saya ini sangat berkah ya. Ini adalah sebuah rezeki untuk saya selaku teman-teman yang mengelola di animasi dan DKV ini menemukan sebuah Dodi yang memang klik dengan kita gitu loh Pak. Karena beberapa Dodi kan nggak mau melepaskan proyeknya ke siswa magang. Engko lek gak dadi ya opo iki deadline lek gak mari ya opo. Biasanya kan seperti itu, Pak. Tapi Moka welcome ke kita gitu loh. Jadi memang mengajarkan anak-anak dari awal sistemnya seperti apa hingga anak-anak bisa mencapai ya, hingga bisa mengerjakan sesuai deadline dan project yang diharapkan dari Moka itu sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu project apa saja Pak yang sudah dikerjakan anak-anak? Kalau sepengetahuan saya beberapa adik-adik ada mengerjakan IP kita sendiri namanya Asaski. Asaski itu project untuk internasional dengan bahasa Inggris. Terus ada beberapa yang dari Spanyol service, adik-adik juga mengerjain itu project dari Spanyol langsung dan ada beberapa project ya kayak project kita sendiri. Tapi pengalamannya kita lihat bahwa adik-adik sudah tahu, sudah pernah mengerjakan project internasional itu benar-benar luar biasa. Internasional, yes. Anak-anak ini ngerjain loh. Anak-anak. Luar biasa, bos. Wah, beneran kopi. Oke, terima kasih. Bapak, kita ada jurusan kuliner nih, Bapak. Nah, ini adalah kopi eksklusif ya dari jurusan kuliner. Oke, Mbak boleh dijelaskan kopi apa saja? Mungkin agak di sebelah sini. Oke, biar kelihatan kamera. Kopi apa saja ini yang disediakan? Kopi susu. Terus satunya? Ini es cendol. Es cendol. Bikinan kuliner. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Wow. Monggo Pak, boleh dipilih es cendolnya atau es kopi susunya? Kita mau es cendol. Dikocok dulu. Pak nggak pengen bersama dengan jurusan kuliner Pak? Wah, sangat mau kita. Ini Moka Studio itu sebenarnya kita punya beberapa anak perusahaan atau dibilang company yang lain. Kita ada JNT Cargo, ada Gojes, terus ada Mochi, ada kafe. Terus ada kafe, terus kita juga nanti mau bikin makanan, kafe makan untuk makanan. Terus kita lagi tahun ini mau bikin ground camp. Ground camp, di mana Pak? Di daerah Dau. Ground camp. Wah, seru ini. Ground camp. Jadi ground camp itu lengkap dengan fasilitas kafe, terus ada barbecue, terus glamping ya. Juga ada seperti itu. Keren. Kemarin tuh waktu saya ini main ke Mochi Pak, ada kafe Gundam loh. Iku sih dibangun. Pak Edward, tak ajak ke sana. Melongo Pak, aku kapan tuh Gundam kayak ini gitu. Malah Mochi loh Pak bikin Gundamnya, ya kan? Itu kenapa Pak kok tiba-tiba bikin Gundam itu? Ya karena pertama ya kita kan tahu kan kegiatannya teman-teman ada banyak hal yang jenuh kan. Akhirnya ya udahlah kita coba beli dulu. Awal-awal beli Gundam, ternyata kok banyak yang suka. Akhirnya lah bikinlah toko itu. Sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya jadilah Gundam itu. Konsepnya berarti toko Gundam yang ditambahkan kafe di dalamnya. Kafe, namanya kafe. Jadi teman-teman yang rakit bisa sambil langsung ngopi, di situ sambil ngopi. sambil makan gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang namanya Moka Multi Talenta. Jadi Moka multi talenta. Jadi banyak talentanya seperti itu. Oke, aplaus untuk Moka Multi Talenta. Oke Pak, kembali lagi ke anak-anak nih.
Wah, jadi ini kita patut bangga nih Pak, anak-anak bisa mengerjakan proyek luar negeri. Salah satunya dari Spanyol itu tadi. Bapak pernah ini nggak? Kadang-kadang kalau anak-anak mengerjakan nih, mungkin bercerita dengan mereka, keluh kesah mereka, atau mungkin bagaimana pendapat mereka tentang pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuh ada nggak sih kira-kira anak-anak sedikit cerita atau curhat atau bagaimana gitu Pak? Ya saya bilang bahwa tetap ada lah, kita istilahnya suka duka. Kita melihat beberapa proses untuk berkembang di dunia digital atau di dunia animasi itu sangat berbeda dengan jurusan yang lain. Kita sepakat atau menyepakati proses belajar itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Maksudnya adalah saat adik-adik masih belajar, mereka butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Contohnya kalau animasi anak-anak senior mungkin 5 jam udah selesai. Tapi anak magang membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya. Itu membutuhkan. Tapi ya proses itu yang memang harus dilalui. Nah, makanya kadang-kadang adik-adik pasti karena kita di industri pengennya adalah sekarang dikasih bis nanti malam selesai, itu harus tetap dilakukan. Deadline ya Pak? Ya akhirnya adik-adik kalau kelasnya ya paling ya lembur gitu aja, dan mereka ya memang karena proses belajar itu. Iya. Tapi apakah itu nanti akan terus untuk lembur? Ya enggak. Kita memastikan bahwa adik-adik saat mereka sudah jam terbangnya lama dan keahliannya naik, mereka akan bisa mengatur waktu. Oh iya. Ya mungkin keluh kesahnya hanya proses belajar, tapi itu hal yang biasa. Siapa sih yang orang yang nggak istilahnya nggak grundel, nggak ngerasa kesel saat mereka lembur terus. Tapi itu saya bilang bahwa saya motivasi terus bahwa itu adalah proses belajar, dan harapannya adalah 6 bulan lagi atau bahkan 3 bulan lagi mereka udah jadi seseorang yang bisa mengatur waktu dan nggak lembur lagi. Kalau senangnya banyak, mereka udah ada fasilitas komputer, bisa diinstal game apapun, mereka high spec, udah seserah. Iya Pak, bayangan mereka itu cuma, waduh Bu, aku dapat komputer dengan spek tinggi. Iya. Nggak seperti di sekolah Bu. Kamu mau pulang apa nggak? Saya nggak mau pulang kan. Jadi waktu magang ini Pak, yang 6 bulan awal pertama itu, sebenarnya anak itu sebenarnya pengen semua kan, magang eksklusif itu kan pengen semua. Cuman karena filterisasi ya, memang mungkin anak-anak tidak bisa semua harus magang. Kita sudah memberikan motivasi, ayo pengen mau ke Moka eksklusif ya kamu harus lebih rajin lagi gitu kan. Tapi ya namanya siswa kan bermacam-macam. Iya, macam-macam. Nanti misalnya nih Pak, ini kan anak-anak ada yang beberapa kembali ke sekolah. Misal nanti itu kan masih melalui tahap filterisasi kan, kita kan masih terus filterisasi. Nanti tiba-tiba mereka harus ada yang ditarik ke Moka, gimana? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan seperti itu kalau seandainya gini. Sebenarnya kan ada pelanjutan program. Kita punya pengen bikin animasi bareng bersama adik-adik SMK, bersama SMK. Jadi nanti bakalan kita mau bikin series yang berbeda dengan judul yang berbeda, dengan kreasinya adik-adik untuk dikerjakan full di SMK Gedangan, seperti itu. Nah, adik-adik ini akan mengerjakan dari tahap mungkin modeling, animasi, dan semuanya akan di tahap di sini. Nah, tahap-tahap itu akan direview sama teman-teman juga. Nah, yang bagus, seandainya mau balik ke Moka, kita welcome. Seperti itu. Itu benar-benar ya sama-sama. Kalau seandainya ada 10 orang yang baik semua, ya udah, enggak apa-apa 10 masuk juga. Masih bisa masuk. Masih ya, bisa Pak? semua. Kayak gitu. Alhamdulillah. Ya harapannya program kita sama-sama jalan, tapi memang kita nggak bisa kayak bikin animasi kayak membalik telapak tangan. Kita benar butuh waktu, kita benar-benar butuh effort dan lain-lain. Nah, kita aturlah program itu dengan SMA Gedangan biar kita punya beberapa episode yang langsung tayang di TV. Maunya gitu Pak Iya. kita. Tapi ini kemarin saya dengar kabar juga dari Pak Bekti ya Pak Bahtiar Yahya itu kan yang monitor anak-anak setiap harinya itu, mereka mau dibikinkan project nih untuk tugas akhir. Jadi rencananya begitu. Mungkin berapa ini Pak? Berapa project Pak? Dibagi menjadi berapa kelompok kemarin tuh? 3 ya? Dari Moka Dari Moka 3, maunya dibikinkan 3 project itu yang nantinya itu berkelanjutan. Jadi nanti episode selanjutnya dikerjakan oleh adik kelasnya. Benar. Nah itu akan terus berjalan sampai menjadi sebuah cerita ya, berseris begitu Pak, mungkin akan seperti itu dengan karakter-karakternya yang khas dari SMK Negeri 1 Gedangan itu sendiri. Ya saya itu maunya kayak gitu Pak, jadi ditunjukkan. Kadang-kadang animasi itu ditanya seperti ini,
proyekmu apa? Nek kok nggak kelihatan? Katanya gitu. Kadang saya juga tanya seperti itu, Pak. Nah, proyeknya anak-anak ini, Pak, ini adalah proyek yang mengerjakan di perusahaan. Kan nggak boleh, Pak. Ya, Pekerjaan boleh. perusahaan harus dipublish kan nggak mungkin, saya bilang gitu. Nah, itu oleh sebab itu akhirnya saya minta ke Pak Bekti waktu itu, Pak, saya minta dong anak-anak dibikinkan sebuah proyek biar bisa dilihat oleh khalayak ramai bagaimana sih hasil dari jurusan animasi SMK Jatuh Kedangan itu sendiri. Nah, sekarang ini masih proses pembuatannya. Mm-mm. Nanti kalau sudah selesai, Pak In harus lihat Ya. jadinya seperti apa. Iya, kita sih sebenarnya udah nyiapin, kalau syukur-syukur kalau seandainya kita benar-benar menyesuaikan dengan standar ya. Kita kan punya standar entah itu TV nasional apa internasional. Kalau seandainya punya standar dari Mas Bekti mungkin dikomunikasikan kembali untuk kita mencapai di situ. Minimal itu jadi semacam short movie yang ditayangkan mungkin Malang TV mungkin kita kasihkan aja langsung untuk ditayangkan seperti itu. Nah, standar-standar itu benar-benar kita welcome. Apakah itu karakternya dibantu senior di sana, pembuatan karakter di sana, atau beberapa acting juga di sana, itu kita welcome, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kualitas dari suara, kualitas dari audio nanti benar-benar kita tentukan bersama. Gitu aja. Wah, keren anak. Oke, jadi memang yang dipelajari adalah animasi, mereka juga akan bekerja Benar. kembali lagi ke animasi untuk ke animasi lagi. Oke. Harapan terbesar Bapak nih apa kepada SMK Jatuh Kedangan nanti ke depannya? Oh, ya jelas ya, harapannya tetap ya kita pengen benar-benar bikin program yang kita siasati bersama tentang bagaimana adik-adik semuanya bisa terjun di dunia animasi jelas. Terus kita juga pengen bikin produk bersama SMK Kedangan jelas seperti itu adalah mimpi bersama. Kami pengen menunjukkan bahwa SMK pinggiran atau SMK daerah itu juga punya kualitas ataupun punya prestasi yang sama dengan SMK-SMK yang terkenal. Mungkin kalau di animasi kan ada SMK Malang, terus di Surabaya itu terkenal lah seperti itu. Kita pengen benar-benar memberikan bahwa ini loh Kedangan punya produk yang sudah tayang di TV dan itu benar-benar jadi. Itu yang pengen harapannya, pengen benar-benar kita mau di SMK sama SMK Kedangan. Gitu. Sama ini Pak, saya nitip, saya maunya kita bisa tetap bertahan di LKS. Siap. Sampai nasional. Siap. Ya, kita Kita- tunjukkan. Tahun lalu kan memang kita isu terus tentang masalahnya sepele, masalah software. Iya. Jadi tahun ini kita benar-benar pastikan adik-adik minimal kalau Kabupaten Jawa Timur itu sesuatu yang sepele. Siap. Kita mau ya pengen go nasional Pak. Semoga nanti kita bisa bekerjasama. Siapa tahu nanti yang menang di nasional itu bisa direkrut kembali ke Moka. Oke Pak Ir, mungkin itu cukup ya dari kita. Semoga nanti di lain waktu jangan bisa datang kembali ke podcast Siap, kami. dengan Kita senang hati. kita akan berbincang-bincang yang lebih jauh dan lebih panjang lagi mengenai kerjasama SMK di Jatuh Kedangan dengan PT Moka Multi Talent. Siap. Oke, terima kasih Pak Ir. Terima kasih. Bye bye. Mega Podcast.